Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Kamis 12 November 2020 dengan episode Playing with Fire. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 3,8% menjadi minus 0,5%. Kemudian ada dari China Money Supply MO year on year yang turun dari sebelumnya 11,1% menjadi 10,4%. Kemudian ada dari China Money Supply M1 year on year yang naik dari sebelumnya 8,1% menjadi 9,1%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk atau CSRA yang berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 451,24 miliar rupiah, meningkat 20,6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Timah Tbk atau TINS yang menyampaikan pihaknya telah mengeluarkan dana sekitar 15,15 miliar rupiah untuk kegiatan eksplorasi pada bulan Oktober 2020 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA yang membukukan penurunan pendapatan sebesar 23,25% secara tahunan menjadi 2,12 triliun rupiah dari posisi sebelumnya 2,76 triliun rupiah dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 11 November 2020, IHSG ditutup menguat 46 poin atau 0,85% menjadi 5.509. Sektor infrastruktur, aneka industri properti keuangan, pertambangan, perkebunan, industri dasar bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada penguatan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 1,46 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari antara gengsi dan resesi. Saat ini Cina seperti lagi empet sama Australia nih bosku. Ketegangan di antara keduanya membuat Cina menginginkan Australia berbuat lebih banyak untuk Cina. Cina hanya mengatakan bahwa Canberra tahu apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan hubungan Australia dan Cina agar kembali seperti semula. Asisten Menteri Perdagangan Li Chenggang mengatakan bahwa hubungan yang sehat merupakan hubungan yang membutuhkan perhatian dari kedua belah pihak dan Australia seharusnya tahu lebih jelas daripada Cina terkait dengan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara Cina dan Australia. Ternyata hubungan antara Cina dan Australia memburuk itu akibat Australia menginginkan dan mendorong penyelidikan asal-usul virus corona yang dimana virus tersebut berasal dari Cina. Oleh sebab itu Cina marah dan mulai memberlakukan tarif pada impor dan meminta pada pedagangnya untuk berhenti membeli 7 komoditas dari Australia. Sebut saja beberapa di antaranya adalah batu bara, tembaga, anggur, lobster, dan lain sebagainya. Sekali lagi Cina mendesak masyarakat di Australia untuk dapat memikirkan perbuatannya dan melakukan lebih banyak hal yang kondusif untuk saling percaya agar dapat bekerja sama dan membuat kemitraan yang strategis dan serta komprehensif antara Cina dan Australia agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang saling menguntungkan untuk bekerja sama secara bilateral di seluruh bidang. Wei Jianguo, mantan wakil Menteri Perdagangan dari Cina mengatakan bahwa Australia harus bertindak lebih dulu apabila ingin menenangkan suasana. Dimulai dari Australia, harus lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kedua, Australia harus mengimpor produk Cina berdasarkan prinsip WTO, khususnya di bidang 5G dan produk digital lainnya, daripada menggunakan alasan keamanan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, Wei mengatakan bahwa antara Cina dan Australia harus saling memperkuat rasa saling percaya, karena apabila tidak maka situasi dan kondisi saat ini berpotensi akan menjadi lebih buruk dan tidak bisa diperbaiki. Sejauh ini pemerintah Australia belum berkomentar apapun terkait hal tersebut. Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham mengatakan bahwa pemerintah Australia masih belum melakukan komunikasi apa-apa dengan Cina dalam level menteri. Sebagai informasi, kenapa Canberra menjadi salah satu penyebabnya adalah karena Canberra melarang Huawei Technologies Co. untuk membangun jaringan 5G-nya di tengah tuduhan bahwa Cina melakukan politik campur tangan dalam pemerintahan Australia. Tentu saja Cina tidak tinggal diam dan segera melakukan serangan balasan.
Apalagi di mata Australia perekonomiannya sangat bergantung dengan Cina, karena Cina merupakan negara nomor satu mitra dagang dengan Australia yang disusul kemudian oleh Jepang, US, dan South Korea. Tentu saja hal ini akan menjadi pedang bermata dua bagi Australia, karena apabila Australia ingin keluar lebih cepat dari permasalahan ini, maka satu-satunya jalan adalah menggunakan Cina sebagai katrol perekonomiannya. Apalagi Australia membutuhkan bantuan untuk keluar dari resesi. Tekanan terhadap Australia semakin bertambah tatkala beberapa media Australia juga mengatakan bahwa Australia harus melihat dari sisi yang berbeda terkait dengan prospek cerah dari kerjasama bilateral dengan Cina untuk mendorong hubungan bilateral keduanya untuk dapat berada di tempat yang seharusnya. Kementerian Perdagangan Cina sejauh ini menginginkan Australia dapat memberikan sebuah pandangan dan pendapat, serta mengirimkan menterinya ke Cina dan sekiranya dapat menyatakan minat terhadap rencana 5 tahunnya yang saat ini sedang berkobar di Cina. Situasi dan kondisi membutuhkan keputusan yang mendesak. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa Australia dapat berpikir dengan jernih terkait akan hal ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah pesan dari Lagarde. Euforia dan gegap gempita kenaikan pasar dalam beberapa hari terakhir ini ternyata membuat Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde kemarin menyampaikan beberapa pesan, khususnya terkait dengan dampak perekonomian langsung dari vaksin COVID-19, serta langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Eropa. Lagarde mengatakan bahwa berita mengenai vaksin memang menggembirakan, namun saat ini kami masih menghadapi siklus yang berulang dari penyebaran virus serta melakukan pengetatan pembatasan sampai kekebalan tersebut dapat dicapai. Anggota Dewan Pengurus ECB, Klaas Knot mengatakan bahwa vaksin merupakan salah satu kabar yang sangat baik karena dapat mendorong perekonomian menjadi jauh lebih baik. Namun, untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik, hal tersebut tidak terjadi dalam waktu semalam. Lanjutnya, vaksinasi massal akan memakan banyak waktu, oleh sebab itu, prospek perekonomian pada tahun 2021 masih akan terus bergelombang untuk waktu yang lama sampai pada akhirnya vaksin dapat tersedia sepenuhnya dan dapat diberikan kepada seluruh dunia. Christine Lagarde memberikan indikasi adanya kemungkinan untuk memangkas biaya pinjaman untuk bank lebih lanjut, serta menyesuaikan program pembelian aset terkait dengan pandemi yang masih terjadi saat ini. Dalam minggu-minggu mendatang, Bank Sentral Eropa akan memiliki lebih banyak informasi yang akan menjadi dasar terkait dengan keputusan untuk mengkaji kembali setiap keputusan yang ada, termasuk terkait dengan pembelakuan lockdown, sehingga dapat memberikan proyeksi perekonomian secara makro yang baru dan kejelasan lebih lanjut mengenai rencana fiskal dan prospek peluncuran vaksin. Saat ini semua opsi sudah ada di atas meja. PEPP Pandemic Emergency Purchase Program dan TLTROS Targeted Longer Term Refinancing Operations masih membuktikan bahwa mereka masih merupakan salah satu strategi yang efektif dan dinamis karena dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Oleh sebab itu, PEPP dan TLTROS masih akan menjadi alat utama dalam menyesuaikan setiap kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Sejauh ini beberapa prospek terkait dengan penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral Eropa banyak beredar meskipun kami sendiri melihat hal tersebut sudah sangat tidak mungkin. Namun Knot mengatakan bahwa kemungkinan itu tetap ada dan mungkin saja dapat terjadi. Sejauh ini kami cukup khawatir dengan gelombang kedua infeksi yang tentu dapat memberikan pukulan baru bagi perekonomian Eropa yang diperkirakan tadinya akan mengalami pemulihan. Selain itu, penguatan euro terhadap dolar US juga menjadi salah satu perhatian. Meskipun Bank Sentral Eropa tidak menargetkan kebijakan apapun terhadap nilai tukar, namun sebagai informasi, kawasan Eropa merupakan kawasan yang sangat bergantung terhadap ekspor. Kemudian cerita selanjutnya datang dari masyarakat ekonomi ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN membahas pemulihan ekonomi di tingkat regional hingga evaluasi implementasi Rencana Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disingkat MEA 2025. Pembahasan ini dilakukan dalam pertemuan ASEAN Economic Community Council atau AECC ke-19 yang digelar secara virtual pada pekan ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan negara-negara ASEAN telah menyepakati kerangka kerja pemulihan ekonomi yang diberi nama ASEAN Comprehensive Recovery Framework atau ACRF. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan leaders pada KTT ASEAN ke-36 tanggal 26 Juni 2020 untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi virus corona. Terdapat 5 strategi di dalam ACRF, di antaranya meningkatkan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra-ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dalam berkelanjutan.
Indonesia mengupayakan agar program ini tidak bersifat business as usual dan mendorong badan sektoral terkait untuk melaksanakan program atau inisiatif sesuai timeline yang telah ditetapkan. Menko juga menyampaikan meskipun tengah menghadapi pandemi global, Indonesia dan AMS lainnya tetap berkomitmen untuk melaksanakan integrasi ekonomi ASEAN menuju ASEAN yang maju dan modern melalui implementasi prioritas tahunan AEC 2025. Kami melihat kerjasama ini dapat meningkatkan hubungan perdagangan antar negara dalam jangka waktu panjang. Meskipun belum adanya detail terkait kerjasamanya, kami menilai saat ini investor cukup melakukan apresiasi terhadap upaya pemerintah guna membawa Indonesia ke fase ekspansi. Tentu hal ini menjadi penantian dari pelaku pasar, di mana pertumbuhan ekonomi dan kekuatan fundamental Indonesia menjadi tujuan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditreningkan pada level 5.410 hingga 5.576. Tetap hati-hati bosku, karena koreksi masih mengintai. Berikut stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Agro, kemudian yang kedua ada dari Excel, dan yang ketiga ada dari ISAT. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang membukukan laba bersih konsolidasi 14,11 triliun rupiah, turun dari 24,78 triliun rupiah pada September 2019. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI membukukan penurunan kinerja pada kuartal 3 2020, di mana laba bersih terkonsolidasi mengalami penurunan sebesar 43,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu year on year. Perusahaan hanya membukukan laba bersih konsolidasi 14,11 triliun rupiah, turun dari 24,78 triliun rupiah pada September 2019. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 4.250 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 4.450 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Kemudian yang kedua ada dari INTP atau PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk yang melaporkan penurunan penjualan semen hingga 11,5% secara tahunan per Oktober 2020. Manajemen perusahaan melaporkan di mana penurunan penjualan semen perseroan sekitar 11,5% pada Oktober 2020, sementara pertumbuhan penjualan industri turun 15%. Dampak pandemi corona menyebabkan pemberlakuan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejumlah wilayah dalam rangka untuk menekan penyebaran virus corona. Kondisi ini menyebabkan penundaan pekerjaan infrastruktur dan juga masyarakat menunda untuk melakukan pembangunan atau renovasi sehingga menyebabkan penurunan permintaan semen. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 14.550 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 16.250 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.